Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdhanisa Handana dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Mungkin semua orang sekarang sudah tahu apa itu COVID-19 atau lebih umum disapa di Indonesia dengan sebutan coronavirus. Coronavirus ini awalnya itu berasal dari Cina, tepatnya ada di Wuhan pada akhir 2019. Maka dari itu kenapa dibilang COVID-19? Virus corona ini udah banyak banget memakan korban. Sudah lebih dari 500 orang per tanggal 24 Maret 2020 tercatat korbannya itu sudah lebih dari 500 orang. Coronavirus ini adalah merupakan keluarga virus atau family virus. Jadi sebenarnya coronavirus ini adalah bukan virus yang baru ditemukan, tapi memang sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, COVID-19 ini merupakan strain ketujuh selayaknya family. Mereka pasti punya banyak anak kan. Dan COVID-19 ini adalah strain yang paling terbaru ditemukan. Karena virus ini merupakan virus baru yang ditemukan, dampaknya adalah yang pasti kita belum tahu pasti nih dampak dari si virus ini jelasnya gimana. Yang kedua, kita belum tahu berapa lama efek dari si virus ini. Yang ketiga, karena virus ini baru, jadi belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan para korban yang sudah terjangkit virus ini. Dan yang keempat, belum adanya vaksin untuk pencegahan dari si virus ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pencegahan. Virus ini menular melalui droplets. Droplets itu apa? Droplets itu merupakan partikel-partikel kecil yang keluar dari mulut. Contohnya itu misalkan dari kita berbicara, terus droplets yang keluar dari lawan bicara kita, dari batuk, dari bersin. Nah, itu droplets namanya. Si virus ini juga bisa menempel di benda mati, terus di tangan kita, dan virus-virus itu bisa menempel selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Bayangin nempel berhari-hari. Maka dari itu kita harus dan penting banget untuk selalu menjaga kebersihan kita dan lingkungan sekitar kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahannya gimana? Jangan sekali-sekali megang muka teman-teman kalau tangan kalian nggak bersih. Pastikan pas kalian mau megang muka itu, tangan kalian tuh harus bersih. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena virus ini masuk lewat mukosa mata, hidung, dan mulut. Terus yang kedua, cuci tangan kalian menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dan air yang mengalir. Kalau misalnya memang tidak bisa ditemukan sabun dan air yang mengalir, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Terus yang ketiga, mulai sekarang harus menggunakan etika bersin yang benar. Gimana caranya? Kalau misalkan kalian bersin, cukup ambil tisu, terus kalian bersin dari tisu itu, lalu nanti tisu langsung dibuang. Ataupun kalau memang nggak ada tisu, kalian bisa pakai punggung tangan kalian seperti ini, lalu bersin atau batuk di sebelah situ. Jadi virusnya nggak menyebar kemana-mana. Terus yang keempat, tidur yang cukup. Karena si virus ini adalah self-limited disease. Jadi dengan meningkatkan imun tubuh kita bisa melawan virus ini. Terus minum air putih yang banyak, makan makanan yang bergizi seimbang, supaya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Penyebarannya itu berupa droplets. Dari mana sih asalnya? Dari kita berbicara kayak gini, dari bersin, dari batuk. Nah, yang dari bersin ini, tau gak sih kecepatan bersin itu 25 meter per detiknya. Cepet banget kan? Cuma kalian tenang aja, karena partikel-partikelnya itu kecil, cuma sekitar 5 mikrometer. Jadi dia akan langsung ketarik gravitasi, jadi dia langsung jatuh ke bawah. Jadi kita harus tetap menjaga jarak aman, minimal 1 meter. Karena tadi droplets itu bisa keluar sejauh 1 meter. Dan kalau misalkan kalian mau lebih dari 1 meter, itu lebih bagus lagi. Gejala yang ditimbulkan dari virus ini tuh bisa berupa lemah, letih, pusing, dan kalau misalkan si virus ini masuk melalui saluran pernafasan itu bisa bikin pilek, sakit tenggorokan, batuk, bahkan sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala ini juga tuh nggak selalu tampak, apalagi kalau misalkan di orang yang memiliki imunitas tubuh yang baik. Seumur-umur kita ingat ya, gejalanya bisa tidak muncul di seseorang yang memiliki imunitas tubuh yang baik. Jadi walaupun kalian merasa sehat, jangan sekali-sekali melanggar aturan dengan tidak melakukan social distancing. Kenapa? Karena kalian berpotensi membawa virus itu dan menyebarkannya kepada orang-orang lain. Dan kalian disebut carrier. Kalian bisa menyebarkan virus-virus kalian itu
ke orang-orang yang imun tubuhnya lebih buruk dari kalian. Jadi nanti mereka tertular virus dari kalian dan mereka bisa sakit. Secara umum, gejala dari si virus ini adalah lemah, letih, lesu, pegal, sakit kepala. Tapi kalau misalkan si virus ini masuk ke saluran pernafasan secara spesifik, maka dia itu akan menimbulkan batuk, nyeri dada, sakit tenggorokan, sesak nafas. Nah, gejala dari si COVID-19 itu emang bervariasi banget. Dan di orang-orang tuh emang gak muncul semua gejala yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena imunitas tubuh. Benar banget, daya tahan tubuh kita itu mempengaruhi timbul atau tidaknya gejala dari si virus ini. Biasanya, orang yang memiliki imunitas tubuh yang baik itu tidak akan menimbulkan gejala. Jadi, walaupun kalian merasa kalian tidak sakit, jangan sekali-sekali keluar rumah kalau emang nggak penting, karena kalian berpotensi menjadi seseorang carrier atau membawa virus. Dengan daya tahan tubuh atau imunitas yang baik, mungkin tidak merasakan gejala-gejala berat, hanya merasakan gejala-gejala ringan saja, atau bahkan mereka tidak merasakan gejala sama sekali. Orang dengan daya tahan tubuh yang baik dapat menyembuhkan diri mereka sendiri karena si virus ini merupakan self-limited disease. Jadi, yang penting adalah imunitas tubuh kita dulu yang harus baik sehingga bisa memerangi si virus ini sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang buruk? Mereka akan merasakan gejala-gejala yang berat karena daya tahan tubuhnya rendah, seperti sesak nafas yang mungkin mereka alami nanti sebagai gejala-gejalanya. Maka dari itu, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan yang namanya social distancing. Social distancing itu apa? Social distancing adalah menjaga jarak sehat antara orang ke orang. Apa sih tujuannya? Menjaga kontak ini, jika dilakukan dengan baik dan benar, mungkin kasus positif corona ini dapat ditekan dan tidak meningkat drastis karena si social distancing ini tujuannya itu dilakukan supaya dapat memutus atau memperlambat penyebaran dari si virus corona ini, sehingga angka peningkatan korban yang positif corona ini tidak meningkat drastis. Jadi kita bisa mendekan nih jumlah penderita yang positif corona tidak melampaui dari ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang ada. Sehingga orang-orang yang memang sakit terkena virus corona ini dapat ditampung dan tingkat kematiannya rendah. Jadi ingat, harus jaga jarak, hindari keramaian karena virus ini menyebarnya itu sangat cepat. Lakukan isolasi diri ataupun stay at home yang digalang pemerintah. Nah, paduan pengawasan isolasi diri di rumah itu gimana sih? Yang pertama, kita harus tetap tenang, tapi jangan terlalu santai. Kita harus tenang, jangan panik, tapi harus tetap waspada. Terus, kalau misalkan memang harus keluar rumah, tetap harus menjaga jarak aman minimal 1 meter dan hindari tempat ramai. Dan kalau misalkan di rumah, kita harus buka jendela kita nih biar terjadi sirkulasi udara. Hindari penggunaan alat makan secara bersama-sama. Pokoknya hindari penggunaan alat-alat pribadi secara bersama seperti sendok, piring, garpu, handuk, sikat gigi, dan segala macam itu kalau bisa harus punya sendiri-sendiri. Jaga jarak minimal 1 meter. Kenapa? Karena menurut penelitian, droplets itu bisa keluar dari kita tuh sejauh 1 meter. Jadi langkah lebih baiknya kalau kita menjaga jarak minimal 1 meter, atau kalian juga bisa cari alur ataupun protap tentang terkait pemeriksaan COVID-19 kayak gini. Jadi alangkah lebih baiknya kalian stay at home atau isolasi diri di rumah gitu. Terima kasih.